Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum kita menyelami materi yang sangat krusial ini, penting bagi kita untuk mengenal siapa sosok di balik penjelasan ini. Oke, jadi sebelumnya saya Ahmad Rasul Bustami ingin meringkaskan sebuah video dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Zulkarnain Muhammad Sunusi eh, tentang eh, topiknya yang dibawakan oleh beliau adalah bentuk-bentuk kekafiran menurut ulama salaf. Oke. Nah, sebelum kita menyelami materi yang sangat krusial ini, penting bagi kita untuk mengenal siapa sosok di balik penjelasan video yang saya lihat tersebut. Beliau adalah Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi. Jadi kita mengetahui biografi beliau. Lahir di Makassar pada tahun 1976. Perjalanan menuntut ilmu beliau sangatlah panjang dan patut menjadi inspirasi sejak muda. Beliau telah mendedikasikan hidupnya untuk mendalami ilmu agama di berbagai pesantren di Jawa. Namun dahaga akan ilmu membawanya terbang jauh ke tanah Yaman. Nah, di sana beliau berguru langsung. Jadi beliau kuliah di Yaman. Beliau berguru langsung pada salah satu ulama hadis paling berpengaruh di abad ini, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi di Damaj. Selama bertahun-tahun, beliau ditempa dengan disiplin ilmu hadis, akidah, dan fikih yang ketat. Kini beliau dikenal sebagai ulama yang teguh memegang prinsip manhaj salaf, yaitu pemahaman agama mengikuti para sahabat Nabi. Beliau juga aktif memimpin pondok pesantren Al-Sunnah Makassar dan mengelola berbagai media dakwah digital. Ilmu yang beliau sampaikan selalu merujuk pada dalil yang kuat. Salah satunya materi tentang bentuk kekafiran yang kita bahas sekarang. Oke, jadi dalam video kajiannya, Ustaz Zulkarnain membahas tentang bentuk-bentuk kekafiran. Eh, Ustaz Zulkarnain mengawalinya dengan sebuah konsep dasar bahwa iman dan dalam Islam itu tidak statis. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Nah, karena adanya konsep jenjang iman ini, para ulama salaf membagi kekafiran menjadi dua wilayah besar, yaitu kufur asgar, kufur kecil yang merusak iman tapi pelakunya masih muslim, dan kufur akbar yang merobek ikatan keislaman seseorang secara total. Fokus kita hari ini adalah memahami 6 cabang kufur besar agar kita bisa menjauhi sejauh mungkin. Nah, di video Ustaz Zulkarnain kajiannya itu kita ada dijelaskan bahwasannya ada 6 jenis kekafiran. Mari kita bedah satu persatu. Pertama adalah kufur takdzib. Ini adalah bentuk yang paling nyata, yaitu ketika seseorang secara sadar menganggap Al-Quran atau ajaran Rasulullah sebagai sebuah kebohongan. Nah, namun adapun untuk kedua yaitu kufur juhud, ini sedikit berbeda. Pelakunya tahu secara batin bahwa Islam itu benar, namun karena kepentingan duniawi atau gengsi, lisannya menolak mengakuinya. Seperti Firaun yang menyaksikan mukjizat Nabi Musa. Hatinya yakin, tapi kesombongannya menolak. Ketiga, kita lanjut ketiga ada kufur iba wal istikbar. Contoh nyatanya adalah iblis. Sama dia ini sepertinya perbuatan iblis. Iblis tidak mendustakan Allah. Dia tahu Allah itu ada, namun ia kafir merasa lebih mulia dan sombong sehingga enggan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut keempat ada kufur syak atau keraguan. Iman menuntut keyakinan 100% jika seseorang berkata, saya tidak yakin ada kiamat. Saya tidak yakin ada hari kiamat dan saya ragu Al-Quran itu dari Tuhan. Maka keraguan yang bersifat mendasar ini merusak pondasi iman itu sendiri. Kelima ada kufur irad. Ini sering terjadi di zaman modern yaitu sikap berpaling total sehingga tidak memusuhi Islam. Tapi dia juga tidak mau belajar, tidak mau tahu, dan masa bodoh dengan aturan Tuhan, seolah-olah agama tidak ada gunanya. Dan terakhir ada kufur nifak atau kemunafikan besar. Ini adalah topeng di depan orang mereka mengaku beriman demi keamanan dan keuntungan. Tapi di dalam hatinya mereka menyimpan kebencian atau pengingkaran terhadap Islam.
Berikut adalah 6 jenis kekafiran. Setelah itu kita akan kesimpulan dari video yang disampaikan oleh Ustaz Zulkarnain. Ustaz Zulkarnain menekankan bahwa mempelajari hal ini bukan untuk melabeli, melabeli orang lain dengan sebutan kafir. Justru ilmu ini adalah cermin bagi diri kita sendiri. Cermin adalah bagi diri kita sendiri. Apakah ada sifat-sifat sombong, ragu, atau berpaling di dalam hati kita? Dengan memahami batasan ini, kita bisa lebih menjaga lisan, hati, dan perbuatan kita agar tetap berada di atas jalan iman yang lurus. Oke, oke. Terima kasih sudah telah menyimak. Ya, jadi ini penutup kesimpulan dan penutup. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga materi yang bersumber dari penjelasan Zulkarnain ini menjadi amal jariah dan menambah wawasan kita semua. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat orang lain, juga bisa bermanfaat buat eh, saya pribadi juga. Semoga video ini eh, bisa berguna. Semoga kalian bisa memahami video yang saya sampaikan dari sebelum dari video Ustaz Zulkarnain ini. Jangan lupa share video ini, like, komen, dan subscribe channel saya. Semoga kita bisa ketemu di hari lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.